Perkenalkan, nama saya Niputu Ariadi Wahyu Putri. Umur saya 11 tahun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentang alam. Sebelumnya, adik tahu nggak apa itu pengertian dari bentang alam? Tidak. Nah, di sini kakak akan menjelaskan sebelum kita masuk ke materi ya. Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Ada beberapa jenis dari bentang alam seperti gunung, sawah, ladang, lembah, hutan, sungai, dan lain-lain. Kali ini kita akan berkenalan dengan dua wilayah dataran, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah salah satu bentuk permukaan bumi yang terletak di 700 meter di atas permukaan laut. Adapun ciri-ciri dari dataran tinggi, salah satunya yaitu pertanian terasering. Nah, ciri khas menonjol dari dataran tinggi adalah pertanian yang merupakan terasering. Teknik pertanian ini mirip seperti tangga agar tidak terjadi erosi tanah. Yang kedua ada suhu dingin. Suhu di dataran tinggi cenderung lebih dingin daripada dataran rendah. Nah, adik tahu nggak apa contoh dari dataran tinggi? Tahu. Coba sebutkan. Gunung Agung, Lagi? Gunung Batur, Bukit, Gunung Merapi, dan Danau Batur. Kalau misalnya di pegunungan itu biasanya apa sih yang bisa dilakukan? Menanam sayuran dan mendaki. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang dengan ketinggian yang relatif lebih rendah. Adapun selanjutnya ciri-ciri dari dataran rendah. Nah, yang pertama terletak di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Nah, suhu di dataran rendah berkisar dari 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Adapun dari segi iklim, dataran rendah memiliki curah hujan yang cenderung lebih tinggi daripada dataran tinggi. Nah, selanjutnya adapun contoh dari dataran rendah. Yang pertama ada sungai, yang kedua ada pantai. Nah, adik tahu nggak apa contoh pantai yang adik ketahui? Tahu. Pantai Sanur, Pantai Segara, Pantai Matahari, Pantai Pirman. Kalau sungai, Sungai Ayu, dan Sungai Pukat Badung. nah selanjutnya apa sih kegiatan yang menurut adik bisa dilakukan di dataran rendah? Yaitu menanam padi, menanam jagung, berdagang, memancing, dan berselancar. Ada lagi? Berenang. Pinter. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh-contoh pada gambar. Nah, selain melakukan perdagangan, kita juga bisa melakukan. Nah, adapun contoh lainnya yang bisa kita lakukan di dataran rendah seperti memelihara ikan dan menjadi nelayan juga salah satu contoh dari kegiatan di dataran rendah.
Nah, selain menjadi nelayan, kegiatan yang bisa kita lakukan di pantai adalah membuat garam. Biasanya para pembuat garam di pesisir pantai dengan menggunakan air laut pada panas matahari. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran, kakak akan memberikan 3 soal. Nah, yang pertama, apa perbedaan antara gunung dan bukit? A. Gunung memiliki lereng yang curam, miring, dan titik tertinggi yang disebut puncak. B. Gunung lebih kecil daripada bukit. C. Gunung adalah bagian dataran yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. D. Bukit adalah daerah dataran tinggi yang berbentuk dan memiliki aktivitas vulkanik. Apa jawabannya? A. Gunung memiliki lereng yang curam, miring, dan titik tertinggi yang disebut puncak, sedangkan bukit bentuknya cenderung membulat. Betul. Nah, yang kedua, coba sebutkan contoh dari dataran tinggi. Gunung Agung, Gunung Batur, Bukit, Gunung Merapi, dan Danau Batur. Betul. Nah, soal terakhir. Nah, selain menjadi nelayan, kegiatan yang bisa kita lakukan di pantai adalah membuat garam. Biasanya para pembuat garam di pesisir pantai dengan menggunakan air laut pada panas matahari. Baik, soal yang ketiga, pekerjaan membuat garam banyak dijumpai pada masyarakat yang tinggal dekat dengan titik-titik. A. Perkotaan. B. Pedesaan. C. Padang rumput. D. Pesisir pantai. D. Pesisir pantai. Tuh. Baik, sekian untuk belajar hari ini. Kita lanjutkan di lain kesempatan.